Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dengan NIM 01010581923195 dengan nomor absen 29 dari kelas 2A6 D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kefailitan. Jadi, kefailitan itu berasal dari bahasa Belanda yaitu failit, yang merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan failit oleh pengadilan. Nah, jadi pengadilan menyatakan failit itu adalah pengadilan niaga. Dan pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Jadi, harta debitur itu dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi failit atau bangkrut. Jadi, definisi failit atau bangkrut ini menurut Black's Law Dictionary, jadi failit ini adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabuhi pihak kreditornya. Itu pengertian menurut Black's Law Dictionary. Sedangkan menurut pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kefailitan ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitor failit yang pengurusan dan pemerasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 1/4, di mana debitor failit adalah debitor yang dinyatakan failit dengan keputusan pengadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan perundangan mengenai kefailitan. Jadi, peraturan perundangan kefailitan ini, ya tepatnya sejarah kefailitan di Indonesia ini, sebenarnya dimulai dari hampir 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1906. Sejak berlakunya Pardoning of Faillism and Sequential Van Betaling for the European in Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Stadblad tahun 1905 nomor 217 Jo. Terus juga ada Stadblad tahun 1906 nomor 348 Faillissemen Verordening itu, dan juga pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menerapkan peraturan perundang-undangan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kefailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang tentang Kefailitan pada tanggal 9 September 1998, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135. Dasar hukum kefailitan di Indonesia. Jadi dasar hukum kefailitan di Indonesia ini diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kefailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, serta ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Dan juga ada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134 dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945, dan juga yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, serta koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak yang dapat mengajukan failit. Jadi, pihak yang dapat mengajukan failit itu yang pertama atas permohonan debitur itu sendiri. Terus yang kedua, atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Terus yang ketiga ada kejaksaan atas kepentingan umum. Yang keempat ada Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank. Terus yang terakhir ada Badan Pengawasan Pasar Modal. Dalam hal ini debitur merupakan perusahaan efek. Terus ada syarat yuridis pengajuan failit. Syarat yuridis pengajuan failit ini yang pertama adanya hutang. Yang kedua,
Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, adanya debitur. Yang keempat, adanya kreditur di mana lebih dari satu kreditur. Terus yang kelima ada permohonan pernyataan valid, dan yang keenam pernyataan valid oleh pengadilan niaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses kevalidan. Jadi langkah-langkah dalam proses kevalidan ini yang di sini ini ada permohonan valid. Jadi permohonan valid ini syarat dari permohonan valid ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Terus juga ada keputusan valid berkekuatan tetap. Berkekuatan tetap di sini yang pertama itu jangka waktu permohonan valid sampai keputusan valid berkekuatan itu tetap ada, yaitu 90 hari. Dan juga ada rapat verifikasi. Maksud dari rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran utang, piutang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Terus verifikasi utang ini merupakan tahap yang paling penting dalam kevalidan, yang paling penting dikarenakan akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Terus juga di sini ada perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kevalidan itu berakhir, dan jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Proses perdamaian ini selalu diupayakan dan diagendakan. Terus ada homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian ini diterima. Dan juga ada insolvensi. Insolvensi yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan akan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur tuh lebih sedikit jumlah dari hutangnya. Terus ada pemberesan atau likuidasi. Likuidasi ini yaitu penjualan harta kekayaan debitur valid yang dibagikan kepada kreditur konkuruen setelah dikurangi biaya-biaya. Terus ada rehabilitasi. Rehabilitasi di sini yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur. Akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, dan juga karena jika perdamaian ditolak, maka rehabilitasi ini tidak bakal ada. Jadi rehabilitasi ini tidak bakal ada jika perdamaian itu ditolak, dan bakal ada jika perdamaian itu tidak ditolak. Terus di sini kevalidan itu berakhir. Jadi itulah langkah-langkah dalam proses kevalidan. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum kevalidan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.